Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakima wattabi' ma yuha ilayka min rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa sampai untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Di pagi hari ini di dalam salat subuh rakaat pertama dan kedua saya membaca satu halaman dari surat Al-Ahzab, dan saya berkeinginan menterjemahkan sekaligus menyampaikan sedikit tafsir dan juga beberapa faedah dari ayat-ayat yang saya baca dalam salat subuh. Ayat pertama dari surat itu adalah panggilan sapaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya ayyuhan nabiyyut taqillaha, wahai nabi bertakwalah kamu kepada Allah. Dalam ayat ini ada adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, yaitu memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan penghormatan. Jadi Allah enggak sebut namanya langsung, berbeda dengan nabi-nabi yang lain di mana Allah memanggil dengan namanya. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dipanggil Adam itu langsung dengan namanya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu, wa zawjuka, dan istrimu, al jannata, di surga ini. Demikian juga kita akan lihat atau membaca dalam ayat yang lain, Allah memanggil misalnya Musa dengan panggilan nama langsung. Ya Musa aqbil wa la takhaf. Wahai Musa, ambil tongkat itu, hadapi, ya, jangan kau berlari, wala takhaf, jangan takut. Aqbil wala takhaf, disebut namanya langsung, ya Musa. Daud sama juga, ya Dawudu, wahai Daud. Nabi Nuh, ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Hei Nuh, dia itu bukan keluargamu. Innahu laisa min ahlik,
itu dia tuh bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Amalnya enggak bagus itu. Nabi Yahya juga sama. Ya Yahya, khuzil kitaba biquwwah. Ambil kitab itu dengan kuat. Jadi nama-nama nabi itu disebut langsung, tetapi kita enggak dapatkan di Quran. Allah sebut ya Muhammad, enggak ada. Dipanggilnya dengan panggilan penghormatan. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Ya ayyuhal muddassir, wahai yang berselimut di siang hari. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut di malam hari. Enggak dipanggil namanya langsung, enggak disebut. Disebut dengan gelarnya atau disebut keadaan dia sedang apa. Ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain memang Allah mengatakan la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kau jadikan panggilan Rasul seperti engkau memanggil satu dengan yang lainnya berupa teman-teman kamu. Kalau kita manggil teman biasa aja Pak ya. Ya. Saya sendiri juga sama. Temen udah jadi ustadz, udah jadi kiai, punya pesantren, tetap aja panggilnya Nil, Sultanil. Nah, panggil namanya, nggak disebut kiainya, nggak disebut ustadznya. Ya. Panggil Bron, Sobron. Ada orang udah terkenal ya, temen nih, CD-nya di mana-mana karena ngajinya bagus. Panggil aja Bet, Ubed, namanya Ubaidillah. Sama teman biasa panggil. Sama Nabi, maka kita diajarkan enggak seperti itu. Jangan jadikan panggilanmu dengan sesama kamu ya, itu seperti memanggil Rasul. Maka Allah contohkan langsung, panggil ya ayuhan nabi, wahai nabi. Maka kalau kita baca buku-buku para alim ulama ketika mereka menyampaikan muqaddimah, pendahuluan, mereka nanti ketika berselawat dikasih tuh, misalnya ala sayyidil anbiya wal mursalin. Semoga selawat dan salam terlimpah ke atas pimpinan para nabi dan rasul. Nah, kalau beliau disebut pimpinan nabi dan pimpinan rasul, maka kita nggak usah merasa kecil ya, atau merasa besar jika dikatakan kita sayyidina, ke atas pimpinan kita. Ya, sayyid, nabi itu pimpinan kita. Orang nabi dan rasul aja dipimpin sama beliau, apalagi kita yang bukan nabi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggillah oleh Allah ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Dan alhamdulillah kita sudah terbiasa itu. Kita bilang dengan istri, dengan anak, Nabi Muhammad, misalnya gitu kan. Atau Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar. Kepada orang-orang yang mulia di dalam Islam, kita panggil mereka dengan panggilan yang memuliakan. Misalnya Sayyidatuna Aisyah, kan begitu. Sayyidatuna Aisyah. Kemudian Sayyidatuna Maryam misalnya. Kita panggil nama-nama itu dengan mendahulukan panggilan penghormatan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah." Wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah gitu. Ketika mendengar ayat ini, kita tahu bahwa khitabnya dari Allah kepada nabi. Tetapi Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa ini semacam tanbih ya, penegasan dan pengingat ya, dari Allah Subhanahu wa taala ya, kepada nabi agar dia itu bertakwa kepada Allah, yaitu anta'mala bi taatillah, agar nabi itu
melakukan amal perbuatan berdasarkan ketaatan kepada Allah. Ala nurin minallah, dengan cahaya petunjuk yang bersumber dari Allah. Wa tarju sawaballah, dan kalau ada harapan juga itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah. Wa anta truka maksiatallah, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah juga ala nurin minallah, menurut cahaya petunjuk yang datang dari Allah, dan makhafata azabillah, karena takut terkena siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Nabi saja seperti itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk kita yang bukan Nabi, yang statusnya di bawah Nabi, itu berada pada bitariqil a'la wal ahra namanya, lebih pantas jika diperintah oleh Allah untuk bertakwa. Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah, wala tuti'il kafirin wal munafiqin, dan janganlah kamu mentaati orang-orang kafir, keinginan mereka, kemauan mereka, jangan kau taati, jangan kau turuti jika berselisihan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab juga diajarkan bukan hanya sesama manusia, tapi bicara adab, bicara akhlak ada juga antara manusia dengan penciptanya. Di antaranya adalah bahwa perkataan Allah, perintah Allah, larangan Allah, itulah yang lebih didahulukan jika dia berlawanan dengan kemauan manusia yang berdasarkan kepada hawa nafsu. Wala tuti'il kafirin, maksudnya la tasma' minhum, jangan kau dengar ucapan orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, sementara engkau tinggalkan ucapan Allah. Wala tastashirhum, dan jangan kamu bermusyawarah, minta isyarah, minta petunjuk dari orang kafir atau orang munafik, padahal Allah sudah berikan petunjuk. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sungguh Allah itu maha teliti terhadap semua amal yang kamu lakukan. Artinya la takhfa alaihi khafiyatun, enggak ada satupun yang bisa bersembunyi, ya, dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan wattabi' ma yuha ilaika min rabbik, dan ikutilah wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kalau disebut wahyu berarti ngikut apa, Pak? Ngikutin Quran. Kita disuruh ikut kepada Al-Quran. Kalau sunnah bagaimana? Termasuk, karena Nabi bilang utitul Quran wa mislahu ma'ahu, aku diberikan Al-Quran dan sesuatu yang serupa dengannya, yaitu sunnah. Maka di antara adab yang buruk, adab yang tidak bagus adalah ketika ada orang mengatakan atau menjadi golongan daripada ingkar sunnah. Dia bilang di depan kita ada Al-Quran, lalu ada hadis Nabi, mana yang kau pilih, ucapan Allah atau ucapan Nabi? Menjebak dalam pertanyaan untuk menyesatkan manusia menjadi ingkar kepada sunnah. Padahal dalam hadis, dalam tafsir, kalimat wattabi' ma yuha ilaika min rabbik, ikutilah wahyu yang disampaikan kepadamu dari Tuhan, itu meliputi sunnah juga, ya. Karena kata Nabi, utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu, aku diberikan Al-Quran dan yang serupa dengan Al-Quran, yaitu sunnah, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabira. Tadi ayat yang atas innallaha kana aliman hakima, tertukar saya membacanya.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Gitu. Wa tawakkal 'ala Allah, dan berserah dirilah kamu kepada Allah untuk semua urusan dan juga semua ahwal dan keadaan. Kita diperintah oleh Allah, ya, sebagaimana Nabi diperintah untuk menyerahkan segala urusan dan keadaan kita kepada Allah, karena Allah lah yang memang pantas untuk diserahkan urusan. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Bertawakal kepada Allah, ya. Adab yang baik kepada Tuhan itu adalah kita serahkan urusan kita kepadanya, ya. Jangan menyerahkan kepada yang selainnya, padahal kita tahu bahwa Allah itu adalah sebaik-baik wakil. Kita sebut ni'mal maula wa ni'man nasir, juga ni'mal wakil, ya. Sebaik-baik wakil adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya ada sesuatu atau tembok besar yang tinggi yang ingin dirobohkan oleh Allah, ya. Sepertinya membaca ayat ini, saya melihat gambar ada tembok besar yang sudah dibina dengan kuat dan kokoh oleh orang Arab, dan Allah ingin mendobraknya, Allah ingin merobohkannya, sampai-sampai Allah mempersiapkan alat yang kuat berupa tadi. Nabi itu disuruh bertakwa, jangan ikutin orang kafir, jangan turutin kemauan orang munafik. Allah tahu, Allah yang bijaksana. Orang kafir mah kemauannya, perintahnya itu bukan dari pengetahuan, dari hawa nafsu yang enggak bijaksana. Kadang-kadang itu bisa merusak tatanan sosial, ya. Maka kamu ikutin Al-Quran, jangan sampai ikutin mereka. Allah tahu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nanti kalau mereka macam-macam, kamu serahkan urusan kepada Allah. Jadi saya melihat seperti ada tembok besar yang mau dirubuhkan, sehingga perlu dipersiapkan dulu alat untuk merubuhkannya. Diukur dulu apakah cukup tembok ini dirubuhkan dengan palu besar. Apakah cukup tembok ini dirubuhkan dengan palu besar atau butuh kepada kendaraan alat berat semacam bulldozer. Ternyata ada satu tembok besar, Pak, berupa tradisi, keadaan, perkara-perkara yang sudah terjadi di sebuah masyarakat, dan itu tidak benar, tidak adil, ya, dan mestinya dirubuhkan, enggak boleh dipertahankan. Ayat ini bercerita tentang at-tabanni, yaitu tentang mengadopsi anak, sambil merubah nasab daripada anak tersebut. Namanya dalam Islam tabanni. Saking besar tembok itu, tradisi itu, dan mengakar sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat anak dan biasa membiarkan nasab anak itu berpindah. Dia bernama Zaid bin Harisah, setelah diangkat jadi anak oleh Nabi dipanggil Zaid bin Muhammad. Kalau secara sejarah memang kita lihat betapa rindunya Nabi dengan anak lelaki, karena beliau punya 3 anak lelaki, semuanya wafat di waktu kecil. Ada namanya Al-Qasim, ya. Nabi belum diangkat lagi jadi Rasul, ini namanya Qoblan Nubuwah, maka beliau dipanggil Abul Qasim, gitu. Wafat di waktu kecil, gitu. Siapa lagi? Ibrahim, juga wafat di waktu bayi, ya. Di waktu bayi malah Ibrahim wafat, gitu. Siapa lagi yang ketiga?
Al-Qasim, Ibrahim, satu lagi siapa? Abdullah namanya. Nabi punya anak namanya Abdullah. Semuanya wafat di waktu kecil. Yang laki-laki, yang perempuan hidup. Ada 6. Yang perempuan hidup. Ada yang hidupnya panjang, maksudnya hidupnya sampai setelah Nabi wafat. Itu Fatimah. 6 bulan setelah Nabi wafat baru Fatimah meninggal. Ada juga yang sebelum Nabi wafat sudah meninggal. Seperti istrinya Utsman, ya, Ruqayyah, itu wafat sampai berganti dengan istilah turun ranjang dengan Ummu Kulsum. Maka Utsman disebut dengan Zunnurain, pemilik 2 cahaya, karena dia berhasil menikahi 2 putri Rasulullah, tapi secara di waktu yang berbeda, ya, setelah meninggal. Jangan tiru-tiru nanti 2 saudara kembar dikawinin dua-duanya, enggak boleh. Wa antajba'u bainal ukhtain, enggak boleh kita secara syariat menikahi 2 orang perempuan yang adik kakak, kembar enggak boleh. Enggak kembar juga sama, enggak boleh juga, kecuali turun ranjang. Yang satu wafat meninggal, kemudian nikahi adiknya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata dari permulaan surat Al-Ahzab ini banyak nanti tatanan sosial yang menyelisihi secara syariat, sehingga Allah betul-betul mempersiapkan betul untuk dirobohkan itu segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Memang nggak selalu bertentangan, ya. Ada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Selama tidak ada perintah, tidak ada larangan, malah Nabi justru lebih suka bersesuaian dengan ahli kitab. Seperti kata Abdullah bin Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitab. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi itu sukanya itu bersesuaian dengan ahli kitab dibandingkan bersesuaian dengan orang musyrik. Kenapa? Kalau ahli kitab dia punya nabi juga, punya kitab juga. Tapi kalau orang musyrik nggak punya nabi, nggak punya kitab. Karena agama mereka benar-benar budidaya, hasil pemikiran yang nggak lepas daripada hawa nafsu dan kebodohan. Maka kalau dibandingkan nabi dengan orang musyrik dan ahli kitab, bicara tentang kesesuaian, Nabi lebih cocok menyesuaikan diri dengan ahli kitab. Misalnya ketika di Mekah, kata Abdullah bin Abbas, kana ahlul kitabi yasdiluna ash'arahum. Di Mekah itu ahli kitab itu bukan, maksud saya gini. Ahli kitab itu punya kesukaan kalau nyisir rambut itu yasdilun, tidak membelahnya jadi 2. Berarti kemana nyisirnya? Ke belakang berarti. Kalau nggak dibelah rambutnya berarti nyisir kemana? Ke belakang kan itu. Nah, namanya yasdiluna ash'arahum. Kalau orang-orang musyrik itu yafruquna ru'usahum. Rambut tuh kalau disisir dibelah jadi 2. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu. Nah, ahli kitab lebih Nabi suka untuk bersesuaian. Maka ketika Nabi di Mekah, Nabi kan bergaul dengan orang musyrik, ya. Ketika di Mekah yang banyak tuh orang musyrik, maka Nabi melihat orang musyrik itu membelah rambutnya jadi 2, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ya. Maka Nabi nyisirnya ke belakang, rambutnya nggak dibelah. Ketika Nabi ke Madinah, ya, banyak kan orang Yahudi di sana, orang musyrik nggak ada. Banyak orang Yahudi sama orang munafik. Nabi lihat orang-orang Yahudi itu kalau nyisir rambutnya ke belakang gitu.
Nah ternyata Nabi itu lebih suka bersesuaian dengan ahli kitab. Disisirlah Nabi rambutnya ke belakang waktu di Mekah supaya berselisih dengan orang-orang musyrik. Ketika di Madinah nggak ada orang musyrik, adanya orang Yahudi, baru Nabi belah lagi rambutnya. Kata Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu suka yang kanan-kanan. Ya, di antaranya fi tarajjulihi, ketika Nabi nyisir, maka didekatkan kepalanya kepadaku, maka aku sisir dengan bagian yang kanan terdahulu. Dibelah rambutnya di dua. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Tadi malam saya sampaikan hadis ini, sempat panik juga jamaah. Belum selesai pada buka pecinya, ini belah tengah apa enggak nih? Kayaknya di sini aman-aman aja nih, nggak takut. Kalau kita nyisirnya pakai model mana kita nih? Pakai yang ahli kitab atau pakai yang itu? Yang musyrik. Periksa. Kalau terbelah dua, kanan kiri, orang musyrik tuh nyisirnya begitu. Kalau nyisirnya ke belakang, itu orang ahli kitab. Tapi dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi. Tetapi yang jelas Nabi lebih suka bersesuaian dengan ahli kitab daripada bersesuaian dengan dengan orang musyrik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang bersesuaian tidak selalu mengikuti, ya. Sesuatu yang bersesuaian bukan berarti mengikuti, karena Nabi juga puasa tanggal 10 Muharram bersesuaian dengan puasanya orang Yahudi. Bukan berarti Nabi ikut Yahudi. Tapi tatkala ada kesempatan berbeda, Nabi bilang tahun depan kita puasanya tanggal 9. Kemudian ahli fikih mengembangkan, ya, kalau memang 9 nggak sempat, terus kita puasa tanggal 10, tambahin puasa tanggal 11, 10 dan 11. Dalam rangka apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena ya, supaya tidak dianggap ikut kepada mereka, mesti ada sesuatu yang berbeda. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bangsa Arab itu ada tembok raksasa yang susah dirobohkan, yaitu tabani. Tabani, mengangkat anak sekaligus merubah nasabnya. Nah, gitu. Ini tingkat berat ini, ya kan? Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala semacam mempersiapkan dulu, bertakwa kepada Allah. Jangan ikutin kemauan orang kafir, orang munafik, ya. Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih bijaksana, mana yang benar, mana yang tidak benar. Ikutin wahyu yang diturunkan dari Tuhan kepadamu. Allah tahu tidak ada sesuatu yang tersembunyi, gitu. Serahkan urusanmu. Kalau nanti kamu dapat hambatan, dapat ancaman dan sebagainya, serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, Allah lagi-lagi mempersiapkan. Allah bilang dari sisi logika tidak mungkinnya orang mengangkat anak langsung berubah status daripada nasabnya, nggak mungkin. Pertama Allah bilang ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Ketidakmungkinannya itu adalah seperti tidak mungkinnya satu orang lelaki punya dua hati di dalam rongga tubuhnya. Ini tubuh. Di tubuh kita ada berapa rongga? Ada rongga dada, ada rongga perut. Gitu. Allah bilang di dalam rongga tubuh seorang lelaki nggak mungkin ada dua hati. Nah, kalau perempuan mungkin. Kalau perempuan mungkin. Kenapa? Karena perempuan kadang-kadang dia hamil. Ya. Dia punya satu hati di dada. Tapi kalau dia hamil, punya anak satu dalam janinnya, dalam kandungannya, maka ada satu hati lagi. Kalau anaknya kembar 5, punya berapa dia punya hati? Jadi 6, di samping hati yang ada di dada, hati yang ada di perut. Maka Allah sebut bukan perempuan, laki-laki. Ma ja'alallahu lirajulin
min qalbaini fi jawfih. Enggak mungkin di dalam rongga tubuh seorang laki-laki ada dua hati. Mau dirubah mukanya gimana juga nggak bakal berubah, ya. Mau jadi lady boy seperti orang-orang Thailand, ya, muka perempuan kakinya cowok, laki-laki, tetap kalau rahim nggak bisa dibikin. Khusus Allah ciptakan di dalam perut perempuan. Laki-laki kemaluannya bisa dirubah, dadanya bisa dirubah seperti perempuan, tetapi rahim tidak ada satupun yang bisa menciptakan rahim itu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ini dikuatkan lagi sama Allah. Pokoknya nggak mungkin tuh. Yang kedua, sebagaimana laki-laki nggak mungkin punya dua hati, maka seorang perempuan yang jadi istri nggak akan berubah statusnya jadi ibu, meskipun tradisi orang Arab biasa keluar dari mulutnya menyamakan istri dengan ibu. Maka Allah sebut lagi contoh yang lain. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tuzahiruna minhunna ummahatikum. Dan sekali-kali Allah tidak menjadikan istri-istri kalian yang menjadi ibu hanya karena kalian menzihar, yaitu berkata anti ka zahri ummi, kamu seperti ibuku, gitu. Tetapi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya tradisi atau ucapan kadang-kadang ada yang beneran, ada yang sekedar ucapan kosong. Maka ayat ini juga nggak boleh disalahpahami, ya, seperti orang-orang yang baru hijrah langsung dia tanpa ilmu pengetahuan mulai merubah-rubah. Dia bilang, jangan panggil aku Umi, jangan panggil aku Abi, kan kamu bukan abiku, bukan bapakku, bukan ibuku. Jadi jangan panggil ayah, jangan panggil ibu, jangan panggil papa, mama, papi, mami, apalagi pipi, mimi, macam-macam orang manggil, Pak, ya. Antara suami dengan istri panggilannya banyak sekali. Tetapi ada ucapan-ucapan yang memang nggak dianggap. Seperti kebiasaan kita panggil Bu, boleh gak nih? Kan istri nggak pernah akan jadi ibu, kata Allah. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tuzahiruna minhunna ummahatikum. Tapi memang pada kenyataannya kita panggil istri kita apa? Ibu. Emang dia ibu kita? Bukan. Kita dipanggil apa sama istri kita? Pak, bapak. Lah emang kita bapak dia? Kan bukan. Tapi ada ucapan-ucapan yang udah biasa tapi nggak dianggap. Jadi ini Allah menyebutkan satu ucapan yang betul-betul kuat dan dianggap betul oleh bangsa Arab. Sementara kita orang-orang Indonesia, ya, sampai saat ini ucapan itu cuma ucapan kosong doang, atau ucapan yang mengajarkan kepada anak, maksudnya bapak anak-anak, ibunya anak-anak gitu. Bang, hari ini nggak mau panggil bapak lagi, panggil abang saja. Abang panggil aku adek ya, jangan panggil Umi, nggak boleh. Abang bukan bapak saya, Umi juga bukan ibu abang. Suaminya bilang, saya juga bukan abang kamu, saya juga bukan abang kamu kan, kamu bukan adek saya, kenapa panggil abang dan adek? Oh gitu, ya udah panggil nama aja. Akhirnya tiba-tiba kita lagi kumpul di masjid, anak datang, dipanggil nama kita, Sulaiman, dipanggil. Nah, gimana itu? Makanya ada ucapan-ucapan yang nggak berlaku. Kalau bangsa Arab, Pak, ucapannya nggak berlaku, kadang-kadang lebih serem. Misalnya nih, itu biasa tuh dalam bangsa Arab tuh ngomong gini, sakilatka ummuk. Kalau udah marah sama orang, bilangnya apa? Sakilatka ummuk. Apa itu sakilat? Fakidat. Semoga ibumu kehilanganmu. Itu masih saya perhalus terjemahnya tuh. Sakilatka ummuk artinya semoga ibumu kehilanganmu. Kalau bahasa kasar kita apa? Mendingan mati kamu, gak usah hidup, gitu ya. Mendingan kamu mati, gak usah hidup, mati aja lah kamu. Oh, itu kasar. Tapi ucapan kasar di
lokal tertentu belum tentu kasar di lokal yang lain. Orang Arab biasa bilang sakilat ka umuk. Kalau udah marah dengan orang, mati aja kamu. Tetapi kalau menghormati orang kadang-kadang berlebih juga. Sampai mereka mengeluarkan kalimat bi abi anta wa ummi. Itu seringkali orang Arab dulu zaman Nabi bilangnya demi bapakku, kamu dan ibuku. Tetapi dia nggak dimasukkan dalam golongan sumpah. Meskipun kalimatnya pakai demi bi abi anta wa ummi, demi bapakku, kamu dan juga ibuku. Tapi itu namanya sumpah lagha, sumpah kosong. Memang ada ucapan-ucapan yang kosong, nggak berlaku, tapi ada ucapan-ucapan yang begitu kuat. Nah, di bangsa Arab waktu itu yang begitu kuat adalah ketika orang mengangkat anak, maka betul-betul nasabnya dipindahkan. Sehingga Zaid pun disebut Zaid bin Muhammad. Al-Harisnya hilang. Padahal nanti punya turunan hukum yang sangat penting, yaitu masalah pernikahan ya, dengan orang tuanya atau orang tua angkatnya. Itu boleh gak mantan daripada istri anak angkat dinikahkan oleh orang tua angkatnya? Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau nanti terkait dengan warisan, apakah anak angkat itu mendapatkan warisan daripada orang tua angkatnya? Maka itu yang mau Allah rubuhkan. Maka Allah sebut setelah dengan tahapan-tahapan penguatan agar bisa merobohkan satu tradisi dan keadaan yang sudah terbangun dengan kuat, barulah Allah masuk pada ayat berikutnya, pada kalimat berikutnya, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Sampai saat ini juga. Jadi kalimat ma itu kalimat nafi, tetapi untuk menunjukkan sampai saat ini. Dalam terjemah ma dalam bahasa Arab, dia berbeda dengan la. La itu tidak atau belum, lam tidak, lam belum, lan tidak akan. Kalau ma sampai saat ini tidak. Nah, gitu. Allah tidak menjadikan anak-anak angkat yang kalian adopsi itu lalu berubah statusnya menjadi anak beneran. Nah, enggak boleh. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum, enggak boleh. Zalikum qaulukum bi afwahikum, itu hanya ucapan dari mulut saja, enggak merubah hakikat. Bilang istri seperti ibu, enggak merubah hakikat istri, tetap istri. Demikian juga bilang anakku, enggak akan merubah dia jadi anakmu. Tapi dalam ucapan hari-hari, sering enggak kita bilang anakku? Sering kita bilang, nak, sini nak. Jangan dikomplain juga, enggak boleh, bukan anaknya juga. Enggak boleh. Kenapa? Karena jika kita sering panggil orang om, lalu om itu komplain, emangnya tante kamu jadi istri saya. Banyak hal-hal yang cuman omongan, enggak jadi kenyataan. Tetapi ada juga beberapa kasus omongan tuh mesti dirubuhkan, ya, karena dia tidak merubah hakikat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqul haqqa wa huwa yahdis sabil. Sementara Allah selalu mengatakan yang benar dan dia selalu menunjukkan kepada jalan yang lurus. Apa itu? Ud'uhum li abaihim huwa aqsat indallah. Panggillah mereka dengan nama-nama, ya, dengan menggunakan nama-nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah. Fa illam ta'lamu abahum, kalau enggak kenal siapa bapaknya, maka panggillah dia saudara. Fa ikhwanukum fiddin, mereka itu saudaramu. Jadi kita boleh manggil Pak, Om, saudara, anakku, kan itu. Biasa panggilan seperti itu. Tetapi kalau nanti ada suatu kondisi yang menyebabkan betul-betul, ya, maka mesti dirobohkan. Contoh panggilan saudara. Apakah betul jadi saudara beneran? Pernah terjadi di Arab. Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah mempersaudarakan antara fulan dengan fulan. Saking bersaudara kuat, dipersaudarakan sama Nabi,
akhirnya mereka malah mewariskan hartanya kepada persaudaraan yang disebut oleh Nabi itu. Maka langsung dibatalkan oleh Allah dalam ayat-ayat berikutnya. Nanti ada wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, bahwa warisan itu diberikan kepada saudara berdasarkan nasab, bukan persaudaraan yang Nabi buat ikat antara muhajirin dengan ansor. Illa an taf'alu ila auliyaikum ma'rufa, kecuali wasiat. Wasiat boleh di luar daripada persaudaraan secara nasab. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang ingin saya tegaskan adalah ada tradisi-tradisi, kondisi-kondisi di masyarakat yang betul-betul mengikat sekali, yang kadang-kadang harus dilepas, jangan dipertahankan karena dia berselisih daripada syariat. Tapi ada juga ucapan-ucapan yang sekedar omong kosong saja, tidak punya hakikat, hanya bahasa di mulut. Maka dia kadang-kadang nggak perlu dilepas gitu. Nggak perlu dilepas, biarin aja orang panggil saudaraku, padahal bukan saudara beneran. Paman, padahal bukan pamannya beneran, nah, gitu. Tapi yang nggak benar tetap harus dibatalkan. Seperti keadaan remaja-remaji kita itu belum nikah udah panggil umi sama abi. Nah, ya kan kadang-kadang anak-anak muda tuh belum kawin panggil apa? Udah manggil umi sama abi. Nah, itu parah itu. Itu mesti dibatalkan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka diingatkan oleh Allah itu, panggillah mereka berdasarkan nama daripada bapak-bapak mereka sendiri. Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi, dan tidak ada dosa bagi kalian dari sebutan-sebutan yang kalian salah dalam menyebutnya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, dosa itu disebabkan oleh sesuatu yang dikuatkan oleh hati, disengaja oleh kalian. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, maka disiapkan betul-betul. Nah, ketika orang biasa mengangkat anak, gimana solusinya kalau dia mau dirobohkan? Kata Nabi, ardi'i, kalau kau mau tetap punya hubungan yang kuat dengan anak angkat itu, maka susukan anakmu itu. Jadi ada sahabat Nabi namanya Abu Huzaifah, dia punya anak angkat namanya Salim, tapi kebiasaan menyebut bahwa Salim anaknya Huzaifah, Salim anaknya Abu Huzaifah. Maka Nabi tegur, nggak boleh begitu. Akhirnya mereka bilang, jadi gimana solusinya ya Rasulullah? Dia bilang sama istrinya, ardi'ihi, susuin tuh si Salim, tahrumi, maka dia akan jadi mahram kamu. Jadi sangat betul-betul ingin merobohkan sesuatu yang tidak baik, dilengkapi perangkat-perangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disiapkan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang dulu supaya hubungannya lebih luas dengan orang-orang di sekitar, caranya menyusui anak, supaya nanti terjadi ada ikatan mahram. Tapi anak itu terbatas waktu bayi, ya, yaitu susuan yang menguatkan tulang. Itu anak di usia 0 sampai 2 tahun. Kalau udah umur 17 nggak boleh lagi disusuin. Ngangkat anak nih, kesian nih anak umurnya 16 SMP, disusuin lagi biar jadi mahram, nggak boleh. Hanya boleh susuan itu kepada susuan yang menguatkan tulang, yaitu anak di usia 0 sampai dengan 2 tahun. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Saya sudah baca ayat-ayatnya. Ada hal-hal yang memang harus dirubah, nggak boleh diikutin karena ketidakbenarannya. Tapi ada juga kalanya tidak perlu diubah karena sekedar kesesuaian atau cuman omong-omong yang tidak punya hakikat. Ya. Intinya adalah adab itu tidak hanya terkait dengan manusia kepada manusia, tetapi juga ada adab kepada Tuhan. Syariat yang Allah Tuhan berikan itu lebih utama untuk dipertahankan daripada tradisi hasil budidaya fikir manusia yang tidak lepas daripada kebodohan dan hawa nafsu. Jadi kalau mau diambil judulnya adalah kewajiban
mengikut syariat dan meninggalkan tradisi yang menyelisihi syariat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya jika ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan, kami persilahkan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustaz, katakanlah kita mengadop anak dari yayasan, ya, yang kita tidak tahu nasabnya siapa, siapa. Sementara untuk keperluan administrasi sekolah kan mesti dipakai di dalam bikin aktenya anak bulan itu tujuannya untuk administrasi tadi, itu gimana? Iya. Tadi ada kalimat di Quran, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum." Ini terkaitnya dengan hati. Kalau kamu sengaja punya niat yang tidak baik ya, dengan merubah nasab anak itu yang kena hukum. Tapi tadi kalau kondisi yang memungkinkan, ya, kondisi yang tidak memungkinkan, ini anak dibuang di tempat sampah misalnya. Kalau ke panti biasanya ada ya nama-namanya ya. Atau ada juga orang nyerahin anak diem-diem ya, ya diem nggak punya, nggak tahu, nggak jelas siapa gitu. Maka kalaupun ini tinggal dibuat strateginya. Apa iya? Nggak, saya belum berpengalaman. Bisa nggak dibilang anak bin Fulan? Nggak bisa, mesti disebut nama. Gitu ya. Lalu terpaksa kita memberikan nama kita, gitu. Nah ini untuk antisipasi hal-hal buruk yang terjadi di masa datang, berupa salahnya warisan, yang mestinya dia nggak dapat warisan jadi warisan, karena dia dibilang anak kita. Nah, atau kalau perempuan yang semestinya jadi nggak boleh diwali, jadi wali. Nah, maka dia mesti diimbangi dengan ini, dengan catatan lain, Pak. Panggilan notaris bahwa ini atau saksi-saksi bahwa nama yang tertera di akte nama saya sebagai bapak daripada anak ini hanya sekedar penamaan, memenuhi administrasi biar anak itu bisa dibawa kan gitu. Kalau nggak bersedia nggak bisa dibawa anaknya gitu kan misalnya. Supaya anak ini bisa dibawa, maka dicatatlah nama saya itu, tapi ada saksi-saksi dan juga tulisan-tulisan bahwa sebenarnya bukan anak kandung. Ini hanya untuk melengkapi administrasi agar bisa dibawa kepada kita. Jadi intinya hukum yang berlaku itu adalah yang disengaja oleh hati sampai hukumnya ke tingkat kufur. Ya, siapa yang menisbatkan anak yang bukan anaknya, menisbatkan bapak yang bukan bapaknya, maka sungguh dia telah jatuh kafir. Hukumnya begitu. Ya, kalau memang dia sengaja gitu. Atau kasus yang sekarang itu misalnya ketika sekarang habaib itu mulai ramai lagi dihormati, banyak orang-orang sering tinggal pakai sorban ngaku Habib misalnya. Kan banyak begitu. Orang asal mirip Arab langsung hidungnya mancung, tampangnya Arab, pakai sorban jadi Habib. Padahal dia bukan keturunan Rasulullah SAW. Maka jatuhnya kafir itu. Hukumnya kafir. Lalu bagaimana dengan yang tadi? Ini anak mau diadopsi, nggak bisa saya ambil kecuali saya berkenan nama saya ditulis dalam akte. Nah, kalau kita nggak meniatkan itu, maka dibuktikan kita nggak niat merubah nasab, ada saksi, ada catatan lain bahwa ini sekedar nama yang ditulis untuk mendapatkan anak tersebut, tidak akan merubah hakikat. Di kemudian hari dia tidak akan dapat warisan dari saya tidak akan jadi wali bagi anak perempuan ini karena saya bukan ayah kandungnya. Gitu, Pak. Satu lagi, sebaiknya tadi pertimbangannya gitu. Kalau kita masuk sekolah dalam aktenya bukan atas nama bapaknya, kita masukin sekolah. Kan kalau kita nggak nyatakan apa itu, kan kasihan dia, kira-kira pertimbangan dari kemanusiaan. Oh, pertimbangan juga di samping itu. Sebaiknya umur berapa sih diberitahukan bahwa kamu
Oh ya, sebaiknya umur berapa diberitahu bahwa dia bukan anak kandung? Itu sesegera mungkin. Kali itu sesegera mungkin, dikira anak itu sudah bisa nalar, sudah mengetahui, diberitahu bahwa dia bukan anak kandung gitu. Diberitahu. Karena semakin lama, semakin besar, dia akan semakin kuat pengakuannya kepada kita. Apalagi kalau dia ngerti, bapak angkat saya kaya nih, ya, hartanya banyak di mana-mana. Semakin dia akan punya usaha untuk melegalkan bahwa dia benar anak bapak. Jadi untuk menghindari itu, mumpung dari kecil udah mulai disebut bahwa kita bukan orang tua gitu, orang tua kandung, tapi anak angkat. Kamu itu anak angkat saja, ini ayah angkat saja, gitu. Sesegera mungkin, ya, supaya dia belum punya kekuatan untuk melegalkan bahwa dia anak kita beneran karena mengharapkan harta dari yang kita miliki. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun momennya, waktu yang kapannya, siang, malam atau kapan nyebutnya, itu kita akan mengenal karakter daripada anak itu, kapan kira-kira bisa pas waktunya kita buka secara fair, transparan, jujur bahwa kamu bukan anak asli tapi anak angkat saja. Ya, ada lagi? Ya. Melanjuti yang Bapak tanya, kalau ke depannya anak tersebut itu meninggal, itu kalau yang nggak tahu kan nanti ditulis bin-nya kan, bin ayah angkat. Terus otomatis kan kalau pas saat doa juga pasti bacakan itu. Kalau sudah meninggal, dia kan nggak ada hubungan dengan orang itu, udah meninggal. Jadi seperti bin fulan, artinya nggak ada yang komplain. Malah justru itu memberitahu masyarakat bahwa sebenarnya si fulan bukan anaknya si fulan, gitu. Dan menulis nama sebenarnya nggak juga harus dikubur dengan fulan, sebut namanya aja nggak apa-apa. Jadi kalau di batu nisan, ya, menulis nama seseorang tanpa fulan binnya itu juga nggak mengapa, nggak apa-apa. Bahkan sekedar tanda saja, nggak ada tulisan pun nggak apa-apa juga. Jadi untuk terkait dengan kalau dia sudah meninggal, kita juga perlu maksain juga tetap disebut Abdullah bin Muhammad misalnya. Tadi Zaid bin Muhammad, nggak perlu itu. Apalagi sudah meninggal, masih hidup saja nggak boleh. Apalagi sudah meninggal. Gitu. Apalagi tadi kalau ada tradisi orang itu ngirimkan pahala, ya, disebut orang tua yang bukan orang tuanya. Lebih baik ditegaskan saja bahwa ini tidak diketahui nasabnya, disebut Abdullah bin Fulan, gitu, nggak disebut. Atau Fulana Maimunah bintu Fulan, karena nama orang tuanya tidak diketahui. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya. Ya. Kalau suami meninggal, wali anak itu apa langsung istri atau pamannya atau kesepakatan? Ya, wali itu dari laki-laki, bukan dari perempuan. Jadi istri nggak jadi wali. Walinya itu ayah ke atas urutannya. Ya, kalau dia meninggal, berarti yang jadi wali bagi anak kakeknya. Ini kalau si bapak meninggal nih, yang gantiin kedudukan adalah kakeknya. Kalau kakeknya nggak ada, jatuh ke saudaranya, paman, jatuh ke pamannya. Gitu. Bukan ke ibu. Ibu tidak jadi wali dalam pernikahan. Perempuan tidak jadi wali dalam pernikahan. Bukan, ya. Maksud saya wali untuk mengasuh anak-anaknya itu. Wali untuk mengasuh anak-anaknya yang sama, ke jalur laki-laki. Tapi ya. Ini istri berhak juga ya? Berhak mengasuh. Bukan, misalnya kakeknya itu memberi hak kepada ibunya. Kamu sebagai wali kan bisa juga. Memberikan, ini beda antara wali dengan hadonah ya, hak pengasuhan. Yang Bapak maksud pengasuhan waktu anak kecil diasuh. Kan ada ayat harta yatim. Ada anak kecil ya, yatim. Walinya. Kalau sekarang itu masyarakat kan langsung ke ibunya. Nah itu kan nggak benar.
Walinya harusnya. Ya, wali sebenarnya yang mengurus. Kalau dilihat dari Al-Quran, jadi yang mengurus itu wali, bukan ibunya itu. Wali. Jadi misalnya ada harta, maka wali yang mengurusnya pamannya. Yang ngurus adalah saudara daripada bapak daripada anak ini. Ya, ada harta yang masuk sebagai anak yatim, itu yang ngurus pamannya. Diurusin nih buat keperluan kamu. Atau mau dikembangkan hartanya itu juga pamannya juga, bukan ibu. Tapi memang sekarang udah berbeda zamannya. Di negeri kita ini juga zaman yang berbeda. Semua itu seolah-olah jadi ibu yang mengurus. Ya kan begitu. Ibu yang mengurus. Ada harta masuk, ibu yang ngurus. Ada apa-apa, ibu yang ngurus. Padahal zaman dulu itu dalam kasus-kasus yang terjadi paman dan paman. Boleh apa enggak? Sekarang kan nyatanya kan ibunya yang selalu ngurus. Iya, kalau ngurus hal-hal yang bukan bersifat, nggak ada unsur kezaliman, nggak apa-apa. Ya. Misalnya ibu itu amanah. Misalnya dia ada anak yatim nih, ada orang ngasih santunan, maka ibunya yang jaga harta itu, bukan pamannya. Ya. Pamannya juga biarin aja, udah emang dia ibunya. Karena lihat tradisi masyarakat, ibunya amanah kepada anak itu. Harta itu dijaga atau dikembangkan tanpa ada unsur kezaliman, itu nggak apa-apa. Yang jelas kalau menikahi, kalau nanti masalah menikahkan, ibu nggak bisa jadi wali dalam nikah. Jadi kalau dalam masalah pernikahan, perempuan tidak ada hak perwalian dalam pernikahan. Tetapi dalam hak pengasuhan anak, perempuan diberikan untuk mengasuh anak-anak. Tapi untuk pengelolaan harta biasanya daripada laki-laki, saudara daripada orang yang meninggal. Tapi sekarang zaman berubah, kadang-kadang pengelolaan harta juga langsung ditangani oleh ibunya. Tapi bukan berarti nggak ada unsur kezaliman. Kadang-kadang ada ibu juga yang zalim kepada anaknya gitu. Misalnya dengan menguasai harta warisan. Ibunya bilang selama ibu masih hidup nggak boleh dibagi-bagi dulu. Nah, ini termasuk ada unsur kezaliman di sini. Karena ibu itu menghalangi hak daripada anak yang sudah cerdas, yang bisa mengelola daripada harta. Kecuali anak itu masih kecil. Memang Allah yang bilang, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Kalau kamu menguasai harta anak yatim dan anak itu masih kecil, belum mengerti, atau sudah balik tapi akalnya nggak pandai, nggak cerdas, bakal dia boros. Misalnya baru umur 17, candu narkoba, kalau dikasih harta pasti akan dibeliin narkoba. Bahkan candu main game atau candu judi, dikasih berapa aja duit habis. Kata Allah jangan dikasih. Anak yang kayak begitu jangan dikasih kecuali kebutuhannya langsung. Dia butuh baju, bajunya yang dikasih. Dia butuh makan, bahannya yang dikasih. Kalau duit yang dikasih, nanti baju nggak dibeliin, makanan nggak dibeliin, dia rela lapar. Yang penting dia bisa ngeganja misalnya, atau narkoba misalnya. Nah, itu nggak boleh dikasih kecuali dengan sesuai keperluan. Jadi, apakah ibu boleh mengelola harta? Boleh kalau dia betul-betul bisa menjamin harta itu aman atau bisa dikembangkan bahkan gitu. Kalau pamannya menghendaki dia yang ini kan bisa tengkar. Nah, kalau udah terkait dengan kasus zaman sekarang, nanti jatuhnya di pengadilan. Tapi dari secara teks-teks hukum, dulu itu biasanya paman yang menjadi perwalian daripada harta anak tersebut. Dulu juga sempat terjadi zaman Nabi, paman menguasai malah. Ketika paman mengelola harta malah menguasai. Sampai ada seorang istri yang ditinggal suaminya mati itu komplain kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan mati di perang ini dan ini ninggalkan anak nih dua ini, sementara aku nggak punya apa-apa untuk membiayai anak ini, hartanya dikuasai oleh pamannya. Maka Nabi bilang, panggil pamannya sini, panggil pamannya. Hartanya serahkan langsung ke ibunya sekian, ke anak-anaknya sekian sebagai warisan. Maka ketika ada perselisihan perlu ada hakim yang menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau terkait tadi memang bisa jadi gugatan, tapi nanti tergantung pengadilannya itu, apakah hakimnya jujur, benar, tidak disogok dan sebagainya.
Yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh hakim. Iya, Pak. Dalam pernikahan bapaknya tiada, kakeknya dulu, bukan saudara. Kakek bapak meninggal. Ya, misalnya bapaknya meninggal. Kakek masih hidup. Kakek masih hidup. Kakeknya duluan. Iya, kakek. Bukan saudara. Bukan. Jadi al-ab kemudian ke atas. Nah, bapak ke atas. Kalau ke atas dia nggak ada, baru ke samping, ke saudara gitu. Ada lagi? Pak Ustadz, kakek udah pada ompong giginya, nggak enak, ijab kabulnya nggak merdu, udah ompong, genggaman tangannya nggak kuat juga. Gimana? Boleh gak kepada orang lain? Boleh, namanya taukil. Wakilkan aja ke penghulunya. Pak penghulu, wakilkan saya. Udah pada ompong nih, udah gemeteran. Nah, hah? Kan masih ada kakek. Masih ada kakek. Mesti kakek, nggak boleh saudara. Kalau ke saudara pun sifatnya mewakilkan. Jadi nanti bilangnya, saya mewakilkan fulan untuk menikahkan kamu dengan fulan gitu. Kan masih ada kakeknya. Mewakilkan, dia akan sebut, saya mewakilkan fulan. Karena itu berurutan itu, bapak dulu baru kakek. Kalau masih ada bapak, kakek nggak bisa jadi wali, bapaknya. Kemudian kalau kakek nggak ada, baru jatuh ke saudara. Jadi bagi yang merasa nggak merdu suaranya, nggak kenceng genggaman tangannya gitu, udah wakilkan saja. Nanti yang mengijab akan nyebut, saya mewakilkan bapak ini untuk menikahkan putrinya Fulana bintu Fulan dengan kamu, dengan mas kawin kada wa kada nakdan cash. Iya. Terus hukumnya Pak Ustaz? Apa? Katakanlah orang nggak tahu tadi. Selama ini setahu saya biasa langsung saudara dulu gitu. Padahal bapaknya ada. Misalnya kakeknya ada. Kakeknya ada. Iya. Ya kalau kesalahan itu mestinya tadi sosialisasi daripada KUA mestinya lebih. Maka kita mesti tanya, bisa sebut dulu, jangan bohong, jujur aja. Ini yang ada siapa, bapaknya, kakeknya, saudaranya gitu. Karena yang menikahkan itu wali itu ada urutannya, bapak ke atas, baru ke samping hawashi. Gitu. Apalagi? Wali-wali muslim itu. Hah?